Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekerja dalam komunitas pesat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan terus menopang, memagari, menudungi, dan memberkati dan memakai hidup Bapak Ibu Saudara semua dengan kuasanya yang dahsyat untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyentuh dan membawa perubahan. Saudara, dalam suara apostolik kali ini saya ingin share tentang iman bukan cari aman. Ada satu kisah dalam perjanjian lama yang sangat menarik dan juga menakjubkan, karena ini adalah manifestasi kuasa Allah yang dahsyat yang terdapat di dalamnya. Kisah tersebut ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, yaitu kisah tentang Naaman yang disembuhkan Tuhan. Tentu kisah ini tidak asing buat Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi kita akan belajar di dalamnya, belajar dari tokoh-tokoh yang diceritakan dalam pasal ini. Naaman adalah seorang pahlawan, panglima tentara Aram, yaitu di Syria, yang mau taat kepada perintah Tuhan Allah Israel melalui Nabi Elisa. Ia sakit kusta dan penyakitnya itu membuatnya menderita secara lahir dan batin. Tetapi ada seorang gadis Israel yang menjadi tawanan tentara Aram, yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Gadis itu bercerita bahwa di Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan dan ia pasti akan menyembuhkan Naaman. Ini berita yang luar biasa buat keluarga Naaman. Dan Naaman akhirnya pergi kepada Nabi Elisa di Israel, dan ia disuruh untuk membasuh dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka kalau itu dilakukan, ia akan sembuh. Tetapi apa yang di kepalanya Naaman? Semula Naaman enggan untuk melakukan perintah itu. Namun atas nasihat dan pendapat dari pegawai-pegawainya, ia pun taat. Dan ketika ia taat, maka ia disembuhkan Tuhan. Dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-14. Di situ tertulis, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa yang terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita peroleh dan bisa kita pelajari dari pasal ini, dari kisah Naaman ini? Yang pertama, tentu saya akan bahas tentang sikap Naaman. Respon yang tepat atas anugerah Allah seharusnya iman yang disertai pengucapan syukur. Hal itu terjadi karena apa? Karena menyadari diri telah menerima apa yang bukan haknya dan yang tidak layak diterimanya. Sepertinya kalau kita lihat sekilas, Naaman ini percaya pada Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkan penyakitnya. Ia merasa perlu untuk membalas kebaikan Tuhan itu. Dia membayar sebagai ungkapan terima kasihnya. Itu dijelaskan di ayat yang ke-15. Oleh karena hambanya, yaitu Elisa, tidak bersedia dibayar dengan harta, maka Naaman akan membayar dengan cara menyembah Tuhannya Elisa. Yang dahsyat itu, yang hebat itu. Naaman akan membayar dengan cara menyembah Tuhan orang Israel di negerinya sendiri. Itu dijelaskan di ayat yang ke-17. Di 2 Raja-Raja pasal 5 17-18 dikatakan di situ, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhannya Israel. Di sini kelihatannya Naaman mau bertobat atau menyembah Allahnya Israel.
Namun perhatikan ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa ia akan tetap menyembah dewa bangsanya. Karena apa? Karena ada resiko jabatan. Karena ada resiko kenyamanannya akan hilang. Itu dijelaskan di ayat yang ke-18. Dan kiranya Tuhan, yaitu Tuhannya Israel, mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk, yaitu pemimpinnya, rajanya si Naaman ini masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah Baal di sana. Dan aku menjadi pengapitnya karena dia adalah pengawalnya. Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini. Itu permintaannya Naaman pada waktu dia ngomong kepada Elisa. Karena dia tidak bisa mengingkari. Dia kalau kembali ke tempatnya, dia akan tetap menyembah Baal. Sikap Naaman ini bukan sikap iman, tetapi sikap mencari aman. Di mata Naaman, Tuhan dan Elisa hanya sarana untuk memberikan kesembuhan dari penyakitnya. Naaman menetapkan nilai kesembuhannya itu 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas plus 10 potong pakaian. Itu kalau diuangkan dengan rupiah, itu sekitar 10 miliar. Itu dijelaskan di ayat yang ke-6. Banyak orang seperti Naaman ini, Tuhan hanya dijadikan tempat pelarian untuk cari kesembuhan, untuk cari kenyamanan. Lalu sesudah itu Tuhan diduakan. Bahkan yang lebih parah lagi, Tuhan diabaikan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Apakah kita mencari Tuhan hanya untuk cari aman, cari nyaman, atau untuk mencari perkenanan Tuhan? Yang kedua, kita akan melihat sikap tokoh yang kedua yang diekspos di sini adalah sikapnya Elisa. Kesembuhan Naaman tidak membuat Nabi Elisa berbangga diri dan merasa berjasa karena Tuhan sudah memakai hidupnya. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa perubahan atas hidupnya Naaman. Nabi Elisa adalah nabi yang tidak gila hormat, apalagi gila harta. Sebagai seorang hamba Allah, ia hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan oleh karena itu, Elisa merasa bahwa mukjizat apapun yang terjadi bukan disebabkan oleh dirinya melakukan sendiri, dari kekuatannya sendiri, melainkan semuanya itu oleh karena Allah sendiri. Dan untuk itu, Nabi Elisa bersikap untuk tidak menerima persembahan atau pemberian apapun dari orang yang disembuhkan Tuhan melalui pelayanannya. Naaman, dia memberikan pemberian yang banyak, 10 talenta perak, 6.000 sikal, plus 10 potong pakaian. Itu banyak, 10 miliar kepada Nabi Elisa. Tapi Elisa menolak. Elisa lebih senang kalau Naaman memuliakan Tuhan yang sudah menyembuhkan hidupnya. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Tokoh yang ketiga, yaitu adalah sikap Gehasi. Gehasi adalah asisten Nabi Elisa. Dia memiliki hati yang serakah dan ingin mengejar keuntungan materi lewat pelayanannya. Dia mengejar Naaman dan berdusta sehingga ia diberikan 2 talenta perak dan 2 potong pakaian oleh Naaman. Karena dia pikir, kenapa tuanku tidak mau? Dan dia memang memiliki hati yang serakah. Namun oleh karena perbuatan Gehasi itu, ia menerima kutuk penyakit sepanjang hidupnya. Bukan hanya dia, seluruh keluarganya. Pelayan Tuhan yang memusatkan diri pada pengejaran harta materi akan mengalami ganjaran dan hukuman Allah. Melayani Tuhan harusnya didasarkan pada motivasi yang tulus untuk mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupan setiap kita. Bukan pada motivasi untuk memperkaya diri
dan hawa nafsu duniawi. Sangat disayangkan bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk memperkaya diri dan mengumpulkan banyak harta dengan memberitakan darah Kristus yang tercurah, menawarkan keselamatan kepada yang terhilang, menyembuhkan orang sakit, atau memberikan bimbingan kepada mereka yang sedang dalam keputusasaan, dalam kesusahan. Tindakan semacam ini berarti memperdagangkan kemurahan Allah dan mengubah kekayaan Kristus menjadi harta Mesir. Kekayaan rohani menjadi kekayaan duniawi. Biarlah kalau kita melayani, semuanya kita kembalikan dari Tuhan. Kita hanya pantulan sinar kemuliaan Allah kepada mereka. Kuasa, sumber kesembuhan, sumber mukjizat, sumber kata-kata marifat, sumber kata-kata yang bisa mengubah hidup orang, itu berasal dari Tuhan. Mantul lewat hidup kita terpancar kepada mereka. Sungguh menyedihkan melihat orang menjual imannya demi rasa aman karena ingin diterima oleh lingkungannya. Sungguh menyedihkan melihat orang mencari aman dengan mengorbankan panggilan Tuhan yang begitu mulia. Ada juga orang yang menjajakan imannya demi harta yang fana. Dia korbankan panggilannya hanya untuk harta yang fana, hanya untuk kenyamanan. Orang percaya yang cepat mengkompromikan nilai-nilai. Orang percaya yang cepat mengkompromikan nilai-nilai kebenaran agar diterima masyarakat, atau yang memanipulasi pelayanan untuk memperkaya kantong-kantong pribadi maupun kantong segelintir orang adalah wujud gereja yang palsu. Sikap seperti Elisa lah yang harus kita teladani. Ia melakukan mukjizat, ia melakukan banyak hal dalam pelayanan, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan karena dirinya adalah hamba Allah, hamba yang mengerjakan tugasnya dari Allah. Mari kita renungkan, kalau kesalehan kita tidak lebih daripada kebutuhan rasa aman atau hanya untuk meraup keuntungan duniawi, kita tidak layak menyebut diri anak Tuhan maupun hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu ini sekarang berada dalam merespon panggilan Tuhan, kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita untuk terus berjalan dalam rencana Allah, berjalan dalam kehendaknya, dan menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita terus belajar menjadi pelaksana firman Tuhan. Dan dari kisah Naaman ini kita belajar tentang kerendahan hati dan ketaatan, serta motivasi yang tulus dan benar dalam melayani Tuhan, dan senantiasa hidup dalam pertobatan dan mengabdikan diri seutuhnya pada kehendak Tuhan. Haleluya! Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan yang utuh tercurah atas Bapak Ibu semuanya. Tubuh sehat, jiwa kuat, dan roh terus berkobar-kobar, antusias dalam mengiring melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.